Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kegagalan manusia di dalam hidup ini adalah karena manusia tidak tekun. Padahal ketekunan itu sangat mutlak untuk seseorang bisa mencapai keberhasilan di dalam apa yang ingin dia miliki atau apa yang ingin dia capai. Banyak orang tidak mendapatkan gelar sarjana karena dia tidak bertekun di dalam kuliah, atau dia tidak bertekun di dalam pelajaran yang dia sedang kerjakan. Ini adalah satu hal yang mungkin kita abaikan atau mungkin kita anggap remeh di dalam kehidupan sebagai seorang yang menjalani. Dan pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bisa bertekun. Bertekun mempunyai pengertian yang sangat luas, tetapi saya ambil bagian yang penting-penting untuk bisa mencerahkan kita dan membawa kita agar kita ada di dalam ketekunan. Bertekun memang artinya ada terindikasi kebosanan di dalam satu hal yang sedang kita kerjakan. Oleh sebab itu, kebosanan-kebosanan itu harus kita lawan, harus kita singkirkan. Bagaimana cara menyingkirkan kebosanan yang ada di dalam sesuatu yang sedang kita kerjakan? Ya, dengan cara bertekun. Karena dengan bertekun artinya kita melawan perasaan bosan yang ada di dalam hidup kita. Itu adalah satu hal yang pasti dan itu adalah satu hal yang seperti itu kalau kita mau mencapai apa yang kita inginkan atau apa yang kita rindukan di dalam hidup ini. Kita melihat bahwa kata bertekun juga berarti ada tantangan. Ya, kenapa disuruh bertekun? Karena sesuatu yang tidak mudah untuk kita lewati. Pasti ada bagian-bagian yang membuat kita mulai letih, mulai lelah, atau mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita mulai mengabaikan apa yang sedang kita kerjakan. Karena kita menganggap bahwa mungkin terlalu lama, atau mungkin tantangannya tidak mudah, atau mungkin hal-hal yang kita tidak sukai mulai muncul di dalam perjalanan kita yang sedang mengerjakan sebuah tujuan atau sebuah pekerjaan. Nah, hal-hal ini penting untuk kita pahami. Karena kita sebagai manusia selalu hanya fokus dengan keberhasilan. Selalu fokus dengan hasil yang kita capai. Tetapi kita tidak pernah fokus dengan sebuah pekerjaan yang membuat kita bisa berhasil. Yang membuat kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Pekerjaan itu namanya simple, bertekun. Bertekun dari semua tantangan yang ada. Bertekun dari semua kesusahan yang kita temukan. Bertekun dari semua bagian-bagian yang membuat kita mulai putus asa dan merasa terlalu lama ini dikerjakan. Firman Tuhan adalah satu kehidupan yang diberikan kepada kita untuk kita ada di dalamnya. Tuhan pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, barang siapa bertahan sampai kepada kesudahannya, ialah akan diselamatkan. Artinya itu bertekun. Tekun dan tidak ada kata untuk putus di tengah jalan, atau berhenti di tengah jalan, atau pindah jalur di tengah jalan.
Karena kalau seperti itu berarti kita tidak bertekun. Kita sementara mengabaikan firman Tuhan. Kita memperhatikan betapa Tuhan bertekun di dalam melakukan segala upaya untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana kita yang sudah menerima anugerah keselamatan, kemudian kita mengabaikan yang namanya ketekunan. Kita harus bertekun, karena memang itu adalah firman. Bertekun di dalam apa? Bertekun di dalam doa. Kita harus bertekun. Tidak boleh berdoa hanya hari Minggu, baru kita menyembah Tuhan. Kalau hari lain, kita tidak lakukan. Kita adalah orang yang tidak tekun. Artinya kita adalah orang yang sedang tidak masuk di dalam kebenaran. Kita sementara keluar daripada apa yang difirmankan Tuhan. Ini catatan-catatan untuk menjadi seorang prajurit. Menjadi seorang pengikut Tuhan. Ya, Tuhan berkata bertekunlah di dalam doa. Berdoalah senantiasa. Senantiasa itu artinya bertekun. Ya, tidak bisa berdoa hanya sewaktu-waktu kalau kita lagi ada beban, kita lagi ada tekanan, kita lagi ada kesusahan, kita lagi ada penyakit, baru kita mau melakukan berdoa. Tidak bisa seperti itu. Tuhan bilang bertekunlah di dalam doa. Kita harus bertekun untuk menyembah Tuhan. Jangan angin-anginan. Kalau bahasa orang Jerman bilang jangan anggot-anggotan. Ya, karena Tuhan merasa orang yang anggot-anggotan itu adalah tidak sesuai dengan kebenarannya. Ya, lakukanlah. Kalau engkau ingin berhasil. Kalau engkau ingin mencapai apa yang engkau inginkan, maka singkirkanlah semua penghalang yang membuat Anda tidak bisa mencapai apa yang Anda rindukan. Salah satu yang perlu disingkirkan adalah ketidaktekunan, atau putus di tengah jalan, atau berhenti di tengah jalan. Engkau mengurus anakmu, engkau juga harus tekun. Sampai kepada anak benar-benar dibawa kepada apa yang kau rindukan. Ya, ditekuni. Mendidik anak itu juga ditekuni. Karena tidak bisa sehari dididik, sehari enggak. Ini adalah satu hal yang membuat kita, sekali lagi, kita sendiri yang membawa kita ke dalam ketidakberhasilan kalau kita di luar ketekunan. Ya, apapun. Terlalu banyak contoh di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Semua kita perhatikan bagaimana hamba-hamba Tuhan yang sukses. Bagaimana nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Bagaimana para rasul. Mereka bisa melakukan semuanya itu dengan tekun. Mereka berkata setia sampai mati. Itu artinya apa? Tekun. Tidak dipengaruhi oleh situasi. Tidak dipengaruhi juga oleh perasaan kita. Karena manusia ini cepat sekali bosan. Manusia ini cepat sekali menyerah. Manusia ini cepat sekali beralih dari sesuatu yang sedang dia kerjakan. Inilah hal-hal yang membuat manusia gagal. Inilah hal-hal yang membuat manusia bisa berdosa. Manusia tidak tekun mempertahankan kekudusannya. Pada saat iblis datang menggoda, satu hari dia tekun. Ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya pernah coba hidup di dalam kekudusan selama 2 bulan. Hidup saya terasa enak sekali. Ya, lantas saya katakan, apa masalahnya? Sekarang saya sudah tidak hidup seperti itu lagi, Pak. Dan terasa bahwa hidup itu menyiksa saya. Apa yang terjadi? Ya, karena sebuah ketidaktekunan telah dipilih oleh orang tersebut. Dia sudah melakukan kekudusan selama 2 bulan. Kenapa Anda harus berhenti? Kenapa Anda tergoda?
Kenapa Anda beralih daripada sebuah ketidaktekunan? Kalau Anda seorang pelayan Tuhan, tekunlah menjadi pelayan Tuhan. Layani Tuhan. Jangan sudah menjadi pelayan Tuhan, tiba-tiba beralih jadi bisnisman. Ini adalah satu hal yang membuat Tuhan tidak bisa menyerahkan apa yang Tuhan sediakan buat hidupmu. Karena Tuhan berkata, bertekunlah. Kalau engkau dipanggil, lakukanlah dengan setia. Tuhan juga berkata, kalau engkau setia dengan perkara kecil, maka Dia akan memberikan perkara-perkara yang besar. Sebab itu, sekali lagi, bertekun itu merupakan satu hal yang perlu kita lakukan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, jangan pernah beralih. Karena hidup ini adalah kita yang mengaturnya, bahwa kita mau bertekun atau kita mau tidak bertekun. Itu adalah sebuah pilihan yang Anda bisa lakukan sendiri. Karena Tuhan berkata, ketekunan itu adalah kunci daripada keberhasilan. Ketekunan itu adalah kunci daripada kesuksesan. Ketekunan itu adalah kunci untuk meraih apa yang Anda rindukan. Tanpa ketekunan, berarti Anda sendiri yang menggagalkan apa yang ingin Anda capai.